Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sempat diprotes atas penetapan tersangka oleh KPK, Puspom TNI akhirnya menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto menjadi tersangka dan telah ditahan. Sementara Komisioner KPK memastikan penyelidik dan penyidik KPK tidak ada yang salah dalam menangani kasus korupsi tersebut. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Maaf lantaran khilaf. Pernyataan Komisioner KPK Johanis Tanak di hadapan publik Jumat pekan lalu tentu saja menyulut polemik. Namun 3 hari berselang, pernyataan Johanis Tanak itu diralat oleh Komisioner KPK lainnya, Alexander Marwata. Kami sampaikan sekali lagi bahwa tidak ada pegawai KPK yang salah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kelalaian, kalau ada kesalahan, kalau ada kekhilafan, itu tanggung jawab pimpinan. Dan itu pun sudah saya sampaikan lewat rilis yang teman-teman sudah ketahui bersama dan dimuat di media. Buntut kegaduhan OTT di Basarnas, Direktur Penyidikan KPK sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Asep Guntur, mengajukan pengunduran diri usai permintaan maaf Komisioner KPK. Namun pimpinan KPK menolak pengunduran diri Asep Guntur. Di lain sisi, penetapan Kabasarnas sebagai tersangka dinilai sah. Kalau melihat dari Undang-Undang KPK dan juga Undang-Undang Tipikor, maka KPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelaku undang-undang korupsi yang melanggar undang korupsi. Ada pemenuhan status, nah disitulah bukan masalah kewenangan tapi masalah koordinasi. Kalau kita merujuk pada KUHP, sudah ditentukan ada peralihan koneksitas, tapi koneksitas itu tidak berlaku dalam Undang-Undang Tipikor. Karena koneksitas itu dalam KUHP lebih tertuju pada tindak pidana umum, tindak pidana biasa. Jadi kalau dilihat dari kewenangan tidak ada masalah pelanggaran. Kalau administratif ya. Tapi pelanggaran yang sifat pro justisia tidak ada, ya kan? Sempat diprotes atas penetapan tersangka oleh KPK, Puspom TNI akhirnya menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto menjadi tersangka dan telah ditahan sejak 31 Juli lalu. Proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi pihak swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Panglima TNI pun menjamin tidak akan melindungi anggotanya yang terlibat korupsi. Jadi kami ini tunduk pada undang-undang, gitu loh. Undang-undang yang menyatakan itu bukan kami meminta, bukan. Ada Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer kan jelas.
Undang-Undang 31 2004 tentang 34 2004 tentang TNI sudah jelas di situ memang peradilan umum selama tidak ada peradilan baru ketentuan undang-undang baru yang mengatur 3197 gitu loh. Jadi masih tunduk pada peradilan militer. Dan selama ini sudah terjalin seperti ini kan bukan hal yang pertama di TNI. Kasus di Kemen waktu itu satelit juga ditangani sama dan dijatuhkan hukuman yang maksimum. Nah, terus yang Bakamla juga jatuhannya maksimum. Mana lagi yang kita tidak ada. Ya, makanya jangan ada ketakutan itu. Mari kita monitor bersama-sama. Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan kisruh dugaan korupsi Kabasarnas dan Korsminnya bakal diselesaikan oleh pengadilan militer. Peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya. Meredakan situasi panas gara-gara dugaan korupsi di Basarnas, Presiden Joko Widodo buru-buru berkomentar akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan sipil. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Koordinasi dan supervisi menjadi kunci agar tidak ada lagi sensi mengusut dugaan korupsi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.